Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cut Kerunisa ingin merefleksikan mengenai perkuliahan minggu kemarin mengenai peran nilai-nilai konselor terhadap proses konseling. Nah, jadi kita ketahui bahwa dalam proses konseling ini menjadi seorang konselor itu sangat dibutuhkan keefektifan gitu seorang konselor. Nah, jadi kualitas kepribadian konselor ini adalah kriteria yang menyangkut bagaimana aspek-aspek kepribadian dia yang efektif. Jadi sebagai seorang konselor itu harus memiliki kepribadian yang efektif, karena menjadi seorang konselor ini perlu mengenali diri dia sendiri, mengenali konseli dia, dan memahami maksud dan tujuan dari proses konseling itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa kualitas pribadi seorang konselor. Nah, jadi dilihat dari peran nilai-nilai ini adalah bagaimana seorang konselor itu memiliki kepribadian sebagai seorang penolong gitu. Yang pertama yaitu contohnya seperti pemahaman tentang diri sendiri, bagaimana karakteristik diri sendiri seorang konselor itu, bagaimana kompetensi yang harus dia miliki, baik itu secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Juga keadaan psikolog seorang konselor itu sendiri, karena dalam melakukan proses konseling butuhnya pemahaman mengenai diri konselor itu sendiri, bahwasannya dia memiliki kesehatan mental maupun fisik yang lebih baik lagi gitu. Nah, juga seorang konselor dapat dipercaya. Seorang konselor itu dituntut untuk konsisten dan memiliki jiwa kerahasiaan yang kuat gitu, kejujuran, juga memiliki kekuatan untuk mengayomi seorang konselor juga, memiliki jiwa kehangatan, empati, kesabaran, dan memiliki kebebasan ataupun sikap seorang konselor mampu membedakan antara mana manipulasi ataupun edukasi serta pemahaman perbedaan nilai kebebasan itu sendiri. Nah, jadi seorang konselor itu sangatlah penting memiliki nilai-nilai kepribadian yang sangat baik tersebut gitu. Karena dengan adanya nilai ataupun kepribadian yang baik akan melancarkan proses konseling gitu. Seperti jadi dapat nilai-nilai seorang konselor dalam proses konseling ini, yang pertama yaitu intuisi personal. Nah, di mana pada pelaksanaan konseling ini konselor sering bersandar pada penilaian moral intuisi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi itu konselor harus melihat bagaimana suatu keadaan yang benar-benar itu sebenarnya sedang terjadi gitu. Juga kode etik. Jadi seorang konselor itu harus profesional. Profesi seorang konselor ini harus mematuhi semua kode etik yang sudah ditetapkan oleh bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, jadi dapat kita ketahui juga bahwasannya peran nilai dalam pengembangan tujuan-tujuan konseling ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya konseling itu kan bertujuan untuk memberikan pengembangan pada peserta didik dari yang bisa saja memiliki persoalan untuk menyelesaikan ataupun mengentaskan persoalan-persoalan yang ada di diri individu tersebut. Nah, jadi dengan adanya nilai-nilai, contohnya nilai kepribadian seorang konselor tadi, dengan adanya nilai-nilai yang baik seorang konselor itu akan membantu proses konseling itu berjalan dengan baik gitu. Karena dengan adanya empati, dengan adanya sikap memiliki kesabaran yang baik akan menjalankan proses konseling itu lebih baik lagi. Juga dengan nilai pentingnya kode etik, seorang konselor mematuhi kode etik, maka dengan itu akan berjalannya tujuan-tujuan proses konseling ini yang lebih baik lagi gitu. Agar juga berjalannya secara efektif proses konseling ini memberikan dampak pada peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin itu saja review untuk peran nilai-nilai konselor terhadap proses konseling. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.